Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Petinggi Madrid yakin Mbappe gabung musim depan. Kylian Mbappe masih terus saja dikaitkan dengan Real Madrid. Bahkan petinggi klub itu yakin Mbappe bakal gabung musim depan. Salah satu jajaran direksi Madrid pun angkat bicara. Menurut Jose Manuel Otero yang berposisi sebagai direktur klub, Mbappe diyakini bakal berseragam putih-putih musim depan. Saya yakin dia akan datang. Real Madrid itu menjamin keamanan, hasil dan juga keseriusan. Saya yakin dia akan gabung ketika berstatus bebas transfer. Tentu saja dia terlahir untuk main di Real Madrid. Zidane datang ke sini usia 29 tahun. Mbappe bakal datang di usia 25 tahun. Karirnya bakal panjang bersama kami, ujar Otero seperti dilansir Football Espana. Imbas Israel versus Hamas, Napoli ogah main di Supercoppa Italia. Napoli berencana tak mau tampil di Supercoppa Italia jika berlangsung di Arab Saudi. Hal tersebut dipicu lantaran Israel dan Hamas memanas. De Laurentiis berharap Supercoppa Italia tidak berlangsung di luar Italia. Nilai hadiah yang didapat juga menurutnya tidak sepadan dengan keselamatan. Anda bodoh, Anda melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan beberapa juta euro lebih. Ayo kita lakukan di Olimpico. Kenapa harus pergi dan repot di sana? Saya tidak memboikot, saya hanya berkata, tegasnya. Bos Napoli tak senang lihat kinerja Rudi Garcia, bakal dipecat? Posisi pelatih Napoli Rudi Garcia boleh jadi benar-benar dalam bahaya sebab Presiden Aurelio De Laurentiis tak puas dengan kinerja Garcia. Napoli baru saja menelan kedua dari 8 pertandingan Serie A musim ini. Garcia juga gagal menangani 2 bintang Napoli dengan baik. Garcia dikabarkan berselisih dengan Visa Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Rumor itu bukan isapan jempol karena De Laurentiis mengaku lagi sebal dengan kondisi tim saat ini. Tapi untuk kelanjutan karir Garcia sebagai pelatih Napoli, De Laurentiis tak mau buru-buru membuat keputusan. Mourinho tak jamin masih di Roma musim depan. Kontrak Mourinho bersama Roma tersisa kurang dari 1 tahun. Pelatih asal Portugal itu terikat kontrak dengan Ilupi sampai Juni 2024. Kelanjutan masa depan Mourinho di Roma pun mulai jadi pembahasan. Mourinho sendiri tak bisa memastikan apakah musim depan masih di Roma. Meski kontrak Jose Mourinho segera berakhir, belum ada laporan soal negosiasi antara Roma dan mantan pelatih Inter Milan itu soal perpanjangan kontrak. Manchester United bergerak cari winger baru. Manchester United ambil ancang-ancang untuk belanja pemain baru. Posisi penyerang sayap jadi prioritas. Sancho kabarnya siap dijual pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Setan Merah diyakini akan bergerak mencari penyerang sayap baru. Dilansir dari ESPN, Manchester United dikabarkan mengincar 3 penyerang sayap. Mereka adalah Kaoru Mitoma dari Brighton, Nico Williams dari Bilbao, dan João Neves dari Benfica. Eden Hazard pensiun. Eden Hazard menyatakan pensiun dari sepak bola. Selepas dari Real Madrid, selesai sudah karir pesepak bola berusia 32 tahun itu. Dilansir dari BBC, Eden Hazard mengumumkan gantung sepatu pada Selasa 10 September lewat sosial media pribadinya. Eden Hazard mengaku keputusan pensiun datang dari dirinya sendiri dan sekarang adalah waktu yang tepat. Dirinya berterima kasih kepada klub-klub yang pernah dibelanya, yakni Lille, Chelsea, dan Real Madrid, beserta timnas Belgia. Hazard sebelumnya sudah lebih dulu mundur dari timnasnya per Desember tahun lalu. Manchester City krisis. Manchester City sedang dalam fase krisis.
Kalah 3 kali beruntun di tanah Inggris, apakah The Citizen bisa bangkit secepatnya? Hilangnya Kevin De Bruyne dan Rodri di lini tengah tampak begitu terasa buat Manchester City. Para pemain baru seperti Kovacic dan Nunes masih butuh waktu untuk nyetel. Erling Haaland sedang puasa gol. Haaland belum cetak gol dari 5 laga terakhirnya. Manchester City sementara berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 18 poin. Mampukah Pep Guardiola menemukan ramuan baru agar timnya cepat bangkit? Campur aduk perasaan Mason Greenwood. Mason Greenwood akhirnya bikin gol lagi setelah 2 tahun tidak merasakannya. Dilansir dari The Sun, Mason Greenwood akhirnya bikin gol lagi setelah 628 hari. Gol terakhir sang striker dicetak saat pada 19 Januari 2022 dalam kemenangan MU atas Brentford 3-1. Greenwood tampak tidak berselebrasi. Greenwood hanya berjalan ke sudut lapangan lalu dipeluk oleh rekan-rekannya. Para fans sepak bola menilai bisa jadi perasaan Greenwood campur aduk. Akhirnya dirinya membuktikan kalau masih cukup bertaji. Deschamps pun kritik Piala Dunia 2030. Satu lagi pelatih tim nasional mengkritik rencana FIFA menggelar Piala Dunia 2030 di 2 benua. Sebelumnya Gareth Southgate menyebut format lintas benua ini tidak masuk akal. Kini giliran pelatih timnas Prancis Didier Deschamps. Menurut pria yang menjuarai Piala Dunia 1998 sebagai pemain dan Piala Dunia 2018 sebagai pelatih, ide menggelar turnamen di 2 benua sudah melanggar etika dan nilai olahraga yang ada. Sebab akan ada beberapa tim yang diuntungkan dan dirugikan sehingga mencederai sportivitas. Tajam di Real Madrid, Bellingham obral janji manis ke timnas Inggris. Setelah tampil tajam bersama Real Madrid, Jude Bellingham langsung mengobral janji manis ke tim nasional Inggris. Bellingham memiliki target sendiri yang ingin ia capai bersama timnas Inggris di masa depan. Target saya dengan timnas Inggris masih sama, yaitu memenangi trofi, kata Bellingham seperti dilansir dari 442. Kami harus lebih percaya diri karena tim ini sudah beberapa kali dekat dengan gelar juara, ucap sang pemain menambahkan. Alami cedera di sesi latihan timnas Spanyol, bintang Barcelona Gavi terancam absen di El Clasico. Kabar buruk menimpa bintang muda Barcelona Gavi. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera saat menjalani sesi latihan tim nasional Spanyol dengan kompatriotnya Nico Williams yang sedang dalam pantauan staf medis, klaim Carrusel Deportivo. Hal ini membuat Gavi diragukan tampil untuk pertandingan La Furia Roja menghadapi Skotlandia dan Norwegia. Dengan sang pemain juga terancam bakal absen untuk El Clasico, Barcelona melawan Real Madrid akhir bulan nanti jika cederanya serius. Inggris Raya dan Republik Irlandia resmi jadi tuan rumah Euro 2028. Federasi Sepak Bola Eropa telah memastikan Euro 2028 akan digelar di Inggris Raya dan Republik Irlandia. Sedangkan Italia dan Turki mendapat kesempatan selang 4 tahun kemudian. Dari 5 asosiasi di Inggris Raya, Inggris dan Skotlandia akan menggelar 12 pertandingan. Inggris telah menyiapkan 6 stadion untuk perhelatan ini, yaitu 2 di London, serta masing-masing 1 di Manchester, Liverpool, Newcastle, dan Birmingham. Sedangkan sisanya akan digelar di Belfast, Irlandia Utara, Dublin, Republik Irlandia, Glasgow, Skotlandia, dan Cardiff, Wales. Messi tak akan main lagi untuk Inter Miami. Lionel Messi diperkirakan tidak akan kembali tampil untuk Inter Miami di sisa musim Major League Soccer 2023. Seperti diketahui bahwa dia belum pulih 100% dari cedera hamstring. Masih berdasarkan sumber serupa, Messi tak ingin mengambil resiko karena ada 2 laga penting pada November mendatang.
melawan Uruguay dan Brazil. Jadi pemilik 7 Ballon d'Or itu berpotensi melewatkan partai penutup musim bersama Inter Miami pada 21 Oktober melawan Charlotte. Kalau mau cari pengganti Mo Salah, Liverpool mending comot pemain Napoli. Kalau mau mencari pengganti Mohamed Salah, Liverpool disarankan untuk mencomot pemain milik Napoli, Visa Kvaratskhelia. Visa Kvaratskhelia merupakan salah satu figur Napoli dalam memenangkan gelar Liga Italia pertama mereka sejak 1990. Kvaratskhelia disebut-sebut sebagai pemain sayap potensial di masa depan. Permasalahannya adalah pemain asal Georgia tersebut bukanlah pemain sayap murni yang biasa beroperasi di sisi kanan. Belum lagi bandrolnya yang mahal hingga 100 juta euro. Kvaratskhelia kerap kali dipasang sebagai winger kiri bersama Napoli selama ini. Demi ruang ganti, Manchester City ubah klausul pelepasan di kontrak Haaland. Demi suasana ruang ganti yang lebih kondusif, Manchester City berniat mengubah klausul pelepasan di kontrak Erling Haaland. Manchester City sebenarnya sudah mengikat Haaland dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai 175,5 juta pound sterling. Klausul pelepasan Haaland ini mulai aktif setelah musim 2023-2024 berakhir. Dilansir dari Mirror, Manchester City pun berencana untuk menghapus klausul pelepasan tersebut. Hal ini ditempuh oleh klub agar Haaland tidak lagi diisukan akan bermain di tim lain pada musim depan. Berkat Christian Eriksen, adaptasi Rasmus Højlund di Manchester United berjalan mulus. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai andil dalam adaptasi cepat kompatriotnya di timnas Denmark, Rasmus Højlund di Old Trafford. Eriksen mengungkapkan bahwa dirinya kerap memberikan nasihat ke kompatriotnya tersebut. Kami keluar untuk makan, dia berkunjung ke rumahku dan kami bertemu setiap hari di klub. Saya telah memberikannya nasihat, kata Eriksen seperti dikutip dari Manchester Evening News. Setelah mendengarkan nasihat saya, dia memilih untuk tinggal dekat dengan stadion dan fasilitas pelatihan. Saya senang dia bisa cepat beradaptasi, tutur eks bintang Inter Milan itu menambahkan. Jual rugi Romelu Lukaku. Chelsea 100% bakal melego Romelu Lukaku di musim panas 2024. Chelsea bahkan siap menjual rugi penyerangnya itu demi bisa segera mencari yang baru. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan Chelsea menurunkannya sampai hampir 3 kali lipat. Lukaku nantinya bisa diboyong siapapun dengan mahar 42,8 juta euro. Chelsea tidak masalah untuk menjual rugi Lukaku karena merasa tidak ada lagi tempat dan kesempatan baginya di skuad utama. Joselu ingin jadi pemain permanen di Real Madrid. Joselu saat ini merupakan pemain pinjaman Real Madrid dari Espanyol, namun ia berharap untuk bisa menjadi pemain permanen di skuad Real Madrid. Saat ini saya masih berstatus sebagai pemain pinjaman di Real Madrid. Ada opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Saya ingin bertahan karena itu target saya adalah bisa memiliki musim yang bagus lalu menjadi pemain permanen di sini, ujar Joselu dilansir dari Relevo. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!